Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, senang kembali berjumpa dengan saudaraku sekalian. Saya berdoa dan berharap setiap saudara dalam keadaan yang baik dan sehat senantiasa. Amin. Nah saudara, seperti pada judul ya, kiamat smartphone nyata, Bill Gates bocorkan teknologi baru. Apakah ini chip 66 ya teman-teman ya, jadi saya tambahkan. Nah saya melihat satu berita ya, di mana di situ diberitakan saudara tentang Bill Gates ya, pendiri Microsoft, mengungkapkan teknologi yang bisa menggantikan smartphone, yakni bernama tato elektronik yang saat ini sedang dalam tahap pengembangan oleh perusahaan berbasis bioteknologi Chaotic Moon. Tato elektronik ini bertujuan untuk menganalisa dan mengumpulkan informasi dari tubuh manusia. Teknologi itu akan berisi informasi medis dan olahraga, dikutip laman Marcha Selasa 29/2022. Wow. Data yang didapatkan bisa mencegah serta mengendalikan penyakit yang dimiliki penggunanya. Tato elektronik juga diharapkan bisa meningkatkan kinerja fisik dan olahraga dengan melihat tanda-tanda vital. Tato akan diletakkan pada kulit dengan sensor kecil ya, serta pelacak yang mengirim dan menerima informasi lewat tinta khusus yang mengantarkan listrik. Jadi tato itu berukuran kecil ya, diletakkan pada kulit dengan sensor kecil. Perhatikan ya teman-teman ya. Meski sangat canggih, Bill Gates belum puas dengan penggunaan tato elektronik. Dia mengatakan teknologi tersebut harus bisa menggantikan smartphone. Artinya tato bisa menghadirkan fungsi persis seperti yang dihadirkan oleh teknologi ponsel saat ini, yakni mulai dari menelpon, mengirim pesan hingga mencari alamat. Sejauh ini belum diketahui kapan tato elektronik itu bisa diaplikasikan ke masyarakat. Belum ada pembicaraan lebih lanjut terkait informasi perkiraan waktu kapan teknologi itu diluncurkan dan dijual di pasaran. Dalam sebuah laporan menyebutkan Bill Gates dan timnya sedang mencari cara agar tato elektronik bisa digunakan oleh orang, persis seperti apa yang dilakukan oleh banyak orang saat menggunakan smartphone saat ini ya. Jadi itu yang disampaikan oleh Bill Gates. Tato saudara, ditaruh di kulit, benda kecil ya, benda sangat kecil. Dan bisa mendeteksi seluruh tubuh kita, termasuk kesehatan kita, ya. Nah ini yang sedang dicanangkan oleh Bill Gates. Pertanyaannya kepada saudara-saudara yang mengetahui Alkitab, apakah ini adalah tanda 66? Saya tidak menyimpulkan bagi saudara sekalian, tetapi bilangan 66 di dalam Alkitab adalah merupakan salah satu bagian Alkitab yang menarik banyak orang untuk mengetahuinya. Terkadang bilangan ini disangkut pautkan dengan satanisme dan antikristus. Ya. Bilangan atau angka 66 hanya dapat ditemukan dalam kitab Wahyu 13 ayat 18. Katanya yang penting di sini adalah hikmat, barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Ya. Wahyu pasal 13 secara khusus menulis tentang adanya dua binatang. Binatang pertama ayat 1-10 menunjuk pada antikristus yang akan muncul sebagai pemimpin dari gabungan bangsa-bangsa di akhir zaman untuk melawan Elohim. Ya, perhatikan, untuk melawan Elohim. Sementara binatang kedua ayat 11-18 menunjuk pada asisten dari antikristus. Binatang kedua inilah yang akan mengadakan tanda-tanda mujizat untuk melancarkan penyembahan bagi binatang pertama atau antikristus. Ia akan memberikan perintah membuat patung dari binatang pertama serta memberikan hidup bagi patung tersebut dan menuntut penyembahan dari semua penduduk dunia pada waktu itu. Ya. Tafsiran Alkitab Wycliffe kurang lebih menyebutkan hal yang sama mengenai binatang dalam pasal ini, bahwasanya binatang yang muncul dalam bumi adalah antikristus. Wahyu 13 ayat 11.
Dan binatang yang muncul dari laut adalah nabi palsu. Wahyu 13 ayat 1. Nah saudara, makna angka 66, Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Perhatikan. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia yang bilangannya ialah 666. Ya. Ayat ini dipakai untuk menjadi dasar bahwa angka 666 adalah antikristus, saudara. Ya. Nah, apakah ada kaitannya dengan apa yang dicanangkan oleh Bill Gates ini? Ya, nanti akan dipasang satu tato di dalam tubuh, saudara. Kita tidak tahu. Yang penting Alkitab berkata, ketika semua orang dialihkan bagaimana untuk tidak percaya kepada Kristus, maka perhatikan saudara, ya, atau ada tanda seperti yang disampaikan di Alkitab ini, tanda 666, ketika itu sudah nyata-nyata akan dipasang atau ditanam di dalam bagian tubuh kita, saudara, seperti Alkitab katakan, maka kita harus menggunakan hikmat di sini. Karena jelas dikatakan bahwa hanya yang menggunakan tanda itu, ya, yang bisa menggunakan sebagai alat transaksi. Nah, era sekarang kita lihat sepertinya tanda-tanda itu mengarah ke sana, tetapi saya tidak menakut-nakuti saudara. Biar kita yang punya hikmat, biar kita yang minta Roh Kudus untuk memimpin kita sehingga kita mengetahui semuanya, saudara. Ya, kalau sudah jelas-jelas tanda itu seperti yang Alkitab katakan, maka kita bisa menolak. Ya. Tapi selama itu, saudara, dan yang paling penting adalah jangan pernah menolak Yesus Kristus, menyangkal Tuhan Yesus Kristus sebagai penyelamat bagi saudara. Ya, itu yang paling terpenting. Semoga video ini bermanfaat bagi saudara-saudara semua. Silahkan share untuk bisa memberikan pemahaman kepada saudara-saudara kita tentang sesuatu hal yang penting, khususnya berkaitan tentang angka 66. Ya, tetapi jangan kita terburu-buru mengambil kesimpulan. Kita uji semuanya, kita perhatikan semuanya, saudara. Dan yang terlebih, kita tetap berdoa di dalam Roh Kudus yang memimpin kita kepada kebenaran. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin, amin, amin.